Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan keempat dalam matematika kuliah entrepreneurship. Sekarang pertemuan keempat kita akan membahas ketegasan dalam aspek produksi. Apa itu aspek produksi? Yaitu menurut Asauri pada tahun 1993, produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambahkan kegunaan barang atau jasa. Dan ada juga mengartikan pada tahun 2003, yaitu Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo, bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Namun, semua itu dapat disimpulkan. Produksi adalah sebuah ciptaan sesuatu produk maupun kebutuhan yang dapat guna untuk kebutuhan sehingga menghasilkan sebuah kualitas. Jadi, yang namanya sebuah produksi itu tanpa ada kualitasnya itu bukan produksi. Yang namanya produksi itu harus ada kualitas dan membutuhkan waktu. Waktu yang harus kita rumuskan, yang harus kita rencanakan. Waktunya tidak kira-kira gitu. Harus kita direncanakan terlebih dahulu gitu. Nah, syarat produksi lancar. Agar produksi dapat berjalan lancar, maka dapat pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya memenuhi syarat, yaitu kualitas yang baik, mudah diperoleh, mudah diolah, harga relatif murah. Namun di sini dalam tanda kurung relatif murah bukan berarti harga barangnya yang murahan atau di bawah standar. Kita diusahakan mencari barang untuk yang kita olah itu di atas standar agar mendapatkan kualitas yang baik. Dan sesuatu yang di atas standar itu, barang yang di atas standar itu pasti mudah diperoleh dan dapat mudah diolah juga. Kalau misalkan barang yang di bawah standar mudah diperoleh tapi tidak mudah diolah serta kualitasnya juga kurang baik begitu. Nah, tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar kualitas, peralatan yang digunakan telah memadai jika tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dan perusahaan. Nah, ketika kita akan memproduksi sesuatu, itu harus diperhitungkan berapa yang akan kita produksi dan berapa lama waktunya yang harus kita butuhkan dalam produksi tersebut. Kita kualifikasikan dengan berapa orang sekiranya misalkan dalam satu hari harus terdapat 30 produksi sepatu misalkan. Kita kualifikasikan harus berapa orang tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, jenis tenaga kerja yang digunakan dalam perusahaan ada tenaga kerja tetap, ada tenaga kerja tidak tetap, ada tenaga kerja borongan, atau ada tenaga kerja keluarga. Nah, kita dalam 4 jenis tenaga kerja di sini yang sering kita dengar yaitu tenaga kerja tetap dan tidak tetap dan borongan. Nah, yang paling jarang itu tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga ini biasanya bisnis seperti ruko, ya, grosir, terus membuat sebuah kue, produksi makanan rata-rata begitu. Nah, prinsip dalam sebuah dasar ruang produksi, prinsipnya ada 6 prinsip, yaitu ada integrasi, dalam arti bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi bahan, tenaga kerja, mesin, atau peralatan
dan sebagainya sehingga menghasilkan kerjasama yang harmonis. Nah, maksud prinsip integrasi ini, kita harus mensejahterakan sebuah penempatan mesin, terus tenaga kerjanya, terus peralatannya. Jangan sampai kita ceroboh dalam penempatan. Jangan sampai semberawut dalam penempatan. Begitu maksudnya. Prinsip memperpendek gerak dalam arti bahwa penempatan mesin, nah ini masih berhubungan dengan integrasi ya. Penempatan mesin itu tidak boleh jauh dengan penempatan mesin yang berikutnya. Misalkan sekarang pemotongan, berikutnya yaitu penghalusan. Nah, pemotongan dan penghalusan itu tidak boleh lebih jauh dengan mesin dari pemotongan. Seperti itu. Prinsip memperlancar arus pekerjaan dalam arti bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Nah, ini berarti kita harus sering memeriksa mesin. Seperti yang namanya itu servis ya. Kalau misalkan mesinnya sudah kurang maksimal dalam bekerjanya harus kita servis. Nah, seperti itu pemeriksaannya harus rutin. Yang keempat yaitu prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif. Dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi ditempatkan sesuai dengan luas ruangan produksi yang dimiliki perusahaan. Kita ketika membeli mesin atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam ruangan itu harus dicocokkan dengan luasnya ruangan. Semisalnya ruangannya seluasnya cukup dengan 4 mesin, kita jangan memaksakan dengan 5 mesin. Meskipun kita akan mengejar target agar produksinya lebih cepat, lebih banyak gitu. Tidak, itu jangan memaksakan. Itu akan berbuah dampak kerugian kepada kita. Yang pertama kerugiannya yaitu terlalu padat. Yang kedua nanti kan mesin itu rata-rata membutuhkan bahan bakar atau listrik ya. Nah, keteledoran dalam pengisian adalah bahan bakar, terus listriknya kalau ada yang korslet 1 itu kan gampang untuk kebakarannya. Itu kalau terlalu padat. Yang kelima, prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Nah, ini yang barusan dibahas. Jadi artian penempatan mesin atau peralatan produksi pada ruangan produksi dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan kerja dan dari tenaga kerja. Nah, karyawan-karyawan kita ketika penempatannya mesinnya itu enak, sejuk dan tidak padat, itu pasti nyaman si karyawannya juga, kerjanya juga pasti akan lancar. Tapi berbeda kalau mesinnya terlalu padat, terus apalagi jarak antara mesin berikutnya jauh, itu si karyawannya juga jauh dengan kenyamanan. Prinsip keluasan dalam arti penempatan mesin atau peralatan produksi sewaktu-waktu dapat disesuaikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan adanya perubahan. Nah, ini ketika adanya sebuah perubahan itu harus kita siagakan. Mesin itu jangan terlalu kita patenkan dalam penempatan. Harus dapat bisa dirubah-rubah, begitu maksudnya. Nah, biaya menurut perilaku ini sangat sensitif soal biaya nih. Yang pertama, biaya tetap merupakan biaya yang besar kecil tidak tergantung pada besar kecilnya produksi dan pada periode tertentu jumlah tetapnya. Misalnya, biaya untuk gaji tenaga kerja tetap, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Nah, itu harus kita disebutkan maksudnya biaya tetap itu jenis-jenisnya yaitu contohnya kepada tenaga kerja tetap, penyusutan alat itu yaitu sebuah alat yang dimana alatnya harus diservis, harus diperbaiki, harus harus diganti. Nah, itu. Terus kemudian pajak lahan, terus pembayaran listrik itu termasuk kepada biaya tetap. Nah, terus apa yang disebut dengan biaya tidak tetap? Merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi atau dengan kata lain biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan.
Misalnya biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Nah, kan pembelian bahan baku ini biasanya ada yang gagal gitu kan dalam produksinya gitu. Kita mendadak harus belanja lagi. Nah, itu disebutnya modal, itu masuknya kepada biaya tidak tetap. Nah, kalau tenaga kerja borongan itu dadakan ketika kita dapat pesanan dadakan yang urgent gitu, yang sangat harus mengejar target, kita mencari kerja borongan. Begitu. Biaya menurut jenisnya ada disebut biaya langsung, ada yang tidak langsung, ada juga administrasi atau umum. Kalau biaya langsung atau biaya pokok merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya yang bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, maksudnya yaitu biaya yang benar-benar hari itu pasti akan keluar. Semisalnya uang makan untuk karyawan, terus apa namanya itu, penyediaan sebuah keselamatan, seperti kalau kan memperhitungkan kertas itu kan tangannya harus dilindungi dengan lakban seperti itu. Nah, itu lakbannya itu harus kita beli kan. Nah, itu harus disediakan di setiap tempat kerjanya karyawan. Nah, itu disebutnya biaya langsung. Biaya yang tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya yang bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, bahan biaya yang tidak langsung ini itu biaya yang biasanya biaya yang disediakan yang disebutnya biaya cadangan atau biaya yang apa namanya itu, seperti alat tulis. Nah, itu ya. Terus kertas-kertas untuk alat tulis untuk pengkotretan itu biaya yang tidak langsung termasuk kepada biaya tidak langsung. Kan kita tidak tahu kapan habisnya alat tulis, kapan habisnya kertas itu. Kemudian biaya administrasi atau umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum, misalnya biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Itu biaya administrasi ya. Nah,